Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan nama Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bertemu lagi dengan channel Senyum Tipis. Kami akan menemani waktu Anda beberapa menit ke depan. Terima kasih sudah mau mampir. Semoga Anda semua dan kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Semoga kita masuk surga. Semoga kita terbebas dari hutang. Amin ya rabbal alamin. Mungkin beberapa dari kita ada yang ketika salat pikiran kemana-mana. Ada yang ketika salat sambil mikiran kerjaan, ada yang mikirin pacar, ada yang mikirin beban masalah, bahkan yang lebih fantastisnya lagi ketika salat ada yang mikirin istri orang, atau berpikir mesum, atau berpikiran kotor, atau berpikiran judi online, atau berpikiran untung rugi saham Bitcoin dan lain sebagainya. Dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau menceritakan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah salat dengan memakai baju bergaris. Di tengah salat, beliau melihat corak garis itu. Setelah salam, beliau bersabda yang artinya, "Berikan bajuku ini ke Abu Jahmi, dan bawakan aku baju Ambijaniyah. Karena barusan, baju ini telah mengganggu kehusyuanku ketika salat." Hadis riwayat Bukhari 373 dan hadis riwayat Muslim 556. Dari Uqbah bin Al-Harits radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, "Saya pernah menjadi makmum di belakang Nabi Shallallahu alaihi wasallam pada saat salat asar. Ketika beliau salam, beliau langsung berdiri dan masuk ke rumah salah satu istrinya. Kemudian beliau keluar, dan terlihat di wajah para sahabat suasana keheranan karena beliau buru-buru. Beliau bersabda yang artinya, ketika saya salat, saya teringat seonggok emas yang kami miliki. Saya tidak ingin emas itu menetap di rumah kami malam ini, sehingga aku perintahkan agar dibagikan." Hadis riwayat Ahmad 16151 dan hadis riwayat Bukhari 1221. Hadis ini menjadi dalil bahwa bisikan hati tidak membatalkan salat. Karena salat 100% khusyuk, hampir tidak mungkin dilakukan manusia. Dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya seseorang selesai salat, sementara pahala yang dia dapatkan hanya 1/10 salatnya, 1/9-nya, 1/8-nya, 1/7-nya, 1/6-nya, 1/5-nya, 1/4-nya, 1/3-nya, dan setengahnya. Hadis riwayat dan hadis riwayat Ahmad 18.894 dan hadis riwayat Abu Daud 796. Lalu An-Nawawi wafat 676 Hijriah pernah mengatakan yang artinya dianjurkan untuk khusyuk, tunduk, dan merenungi bacaan Al-Quran serta zikir yang dibaca ketika salat. Dan berusaha berpaling dari lintasan pikiran yang tidak ada hubungannya dengan salat. Memikirkan yang lain ketika salat dan banyak lintasan pikiran, tidak membatalkan salat, namun statusnya makruh. Baik yang dipikirkan masalah yang mubah atau masalah yang haram, seperti minum khamar, dan terdapat keterangan adanya ijma ulama bahwa lintasan semacam ini tidak membatalkan salat. Sedangkan hukum makruh, ini disepakati ulama. Silahkan buka kitab Al-Majmu, Syarah Muhadzab. Cara mengobati lintasan pikiran ketika salat. Dalam hadis dari Utsman bin Abil Ash radhiyallahu anhu, beliau mendatangi Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk mengadukan gangguan yang dia alami ketika salat. Kemudian, beliau Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya itu adalah setan. Namanya Hinzib. Jika kamu merasa diganggu, mintalah perlindungan kepada Allah dari gangguannya dan meludahlah ke kiri 3 kali. Kata Utsman, aku pun melakukannya, kemudian Allah menghilangkan gangguan itu dariku. Hadis riwayat Muslim 2203. Pelajaran hadis. Dalam hadis di atas, Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita semua 2 cara untuk menghilangkan gangguan setan dalam salat. 1. Memohon perlindungan kepada Allah, dengan membaca ta'awuz atau auzubillahi minasyaitanir rajim. Bacaan ini dilafalkan, bukan dibatin. Ini hukumnya diperbolehkan dan tidak membatalkan salat. 2. Meludah ringan ke kiri, dengan cara meniupkan udara yang mengandung sedikit air ludah. Ini diperbolehkan, dengan syarat tidak mengganggu orang yang berada di sebelah kirinya dan tidak mengotori masjid. Allahu a'lam.
Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Semoga kita masuk surga. Semoga kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Terima kasih banyak. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Salam damai.